kamu sama David melakukan persetubuhan. Kamu trauma banget. Iya, saya trauma. Tapi kalau sama Mario kamu bersetubuh 5 kali. Waduh, itu trauma apa itu? Pacaran sama Agnes gitu. Sayang, kita sekarang udah pacaran nih. Ngomong-ngomong, kamu udah ngapain aja sama mantan kamu? Pertanyaan itu bisa kayak, aku sebagai cowokmu sekarang ya, aku akan menjaga kamu. Tapi aku nggak terima kamu tuh disetubuhi sama mantan pacar kamu. Aku nyoba juga, gimana, boleh nggak? Apakah benar David adalah orang yang pertama melakukan hubungan percintaan dengan Agnes? Anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Kukira lugu, ternyata suhu. Agnes yang nggak perawan, yang kabarnya sebelum pacaran sama David. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Desko, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Seru banget guys! Kalian udah dapet atau denger pasti kan? Itu tuntutan Agnes yang 3,5 tahun. Gila, ini nih gak adil banget sih menurut Let's Go ya. Tapi yang mengagetkan kita semua ya guys ya. Let's Go pernah buat ini video tentang pertanyaan ya. Kalau memang David itu melecehkan Agnes, apa pertanyaan yang paling tepat buat Agnes di video ini? Nah, ini Let's Go memang visioner. Let's Go bertanya, tanya aja, apakah Agnes perawan nggak? Nah, itu pertanyaan jebakan yang Let's Go sarankan untuk majelis hakim ya gitu. Nah, ternyata enggak guys. Wah, ini diungkapkan di persidangan kemarin di mana disebutkan bahwa Agnes ini sudah gitu. Sebanyak 5 kali sama Mario Dendi guys. Trauma atau doyan? Jawab doyan. Nah jadi ini, aduh bingung nih, Let's Go mau ceritain gimana ya. Oke, dari awal aja ya. Jadi kan Agnes ini udah menceritakan bahwa David ini melakukan pelecehan seksual sama dia di persidangan tuh. Nah dia bilangnya, David ini melakukan pelecehan sama aku. Dia memaksa aku bersetubuh. Aku tuh nggak mau. Aku sampai trauma banget. Nah itu katanya Agnes guys di persidangan. Yang dia bilang ya. Dia bilangnya trauma banget. Aku sama David dipaksa melakukan pelecehan seksual dengan cara bersetubuh. Itu katanya Agnes. Tapi ini semua bisa terbantahkan. Pas ditanya kembali, oh gitu ya, kamu sama David melakukan persetubuhan. Kamu trauma banget. Iya, saya trauma. Tapi kalau sama Mario kamu bersetubuh 5 kali. Waduh, itu trauma apa itu? Kalau sama Mario kamu doyan ya. Kalau sama David kamu trauma. Nah, ini pertanyaan yang aneh ya, pernyataan dan pertanyaan yang aneh. Yang pertama karena dia bilangnya sama David itu dipaksa. Let's Go akan simpulkan sendiri ya. Ini dipaksa berarti kan diperkaos ya menurut Let's Go. Karena kalau wanita dipaksa melakukan hubungan seksual artinya diperkaos. Nah, dia mengatakan bahwa dia mengalami trauma. Tapi ini juga ditolak di persidangan karena kabarnya kalau forensik psikolog itu mengatakan kalau dia trauma tidak mungkin dia bisa berhubungan seks kembali dengan sang kekasih gitu, yaitu Mario Dendi gitu. Apalagi hubungan mereka itu baru banget. Nah, Sedangkan anak tidak mengalami hal itu, terbukti dari pengakuan anak di persidangan bahwa setelah bersetubuh dengan anak korban, anak juga melakukan persetubuhan dengan saksi Mario Dendi Satrio sebanyak 5 kali. Let's Go cari-cari, memang berapa lama sih Agnes ini berjalin hubungan dengan Mario Dendi? Baru sebulan guys. Sebulan itu adalah 30 hari. Itu include dengan PDKT ya. Sebulan gitu, bayangin nggak? Sebulan. Yang membuat ternyata Mario Dendi marah gitu. Makanya dia cari David gitu. Tipe-tipe cowok-cowok berdebakan gitu ya. Misalnya kayak dia pacaran sama Agnes gitu. Sayang, kita sekarang udah pacaran nih. Ngomong-ngomong, kamu udah ngapain aja sama mantan kamu? Pertanyaan itu bisa kayak, kalian pasti pernah menyadari ya. Kamu udah pernah ngapain aja sama mantan kamu? Aku udah pernah tuker-tukeran kartu pelajar dan tuker-tukeran cairan tubuh. Jadi mungkin pernyataan ini yang bikin Mario marah gitu. Gila, kamu sama mantan kamu udah gitu-gituan. Aku nggak bisa ngebayangin sih. Aku nggak terima. Kok bisa-bisanya ya mantan kamu ngelakuin itu sama kamu? Nah, mungkin Agnes ini playing victim ya. Ya aku tuh dulu nggak mau sama dia. Aku tuh dipaksa. Aku udah takut banget sama dia. Nah, ini mungkin yang cerita-cerita ini dibuat sama Agnes membuat Mario Dendi marah gitu. Ini kemungkinan ya, ini teori aja nih, karena dengan ada hubungan seks ya, apalah sih yang bikin emosi sang pacar ketika tahu pacarnya sekarang itu berhubungan seks dengan mantannya. Pasti ada tindakan pemaksaan kan. Oh, kalau diskusi ngerasa gitu ya. Tapi kalau dia bilang enggak kok, kita sama suka ada namanya mantan. Aku wew dia wew aku. Ya sama-sama wew lah. Nah, itu mungkin nggak jadi masalah buat Mario. Tapi mungkin ceritanya Agnes nih membuat Mario
Kayak aku harus melakukan sesuatu nih. Jadi kamu cerita sama aku, kamu tuh dilecehin dan dipaksa, ya kan? Agnes, tuh. Iya sayang Mario, aku tuh dipaksa, aku tuh nggak mau sebenarnya. Aku sebagai cowokmu sekarang ya, aku akan menjaga kamu. Tapi aku nggak terima kamu tuh disetubuhi sama mantan pacar kamu. Aku nyoba juga, gimana, boleh nggak? Gimana nih Mario? Mario, kamu harusnya itu tidak boleh mencontoh, karena kamu sebel sama mantannya Agnes. Kenapa kamu ikut juga merusak Agnes? Kan harusnya kamu, oh kalau gitu nggak apa-apa Agnes. Itu adalah masa lalu kamu. Sekarang aku sebagai pacarmu, anak pejabat ini, aku akan menjaga kamu Agnes. Kita akan ta'aruf, aku akan menjaga kamu sampai kita menikah nanti. Nah itu yang harus kamu lakukan, berdebah Mario. Kenapa kamu merasa kamu benar? Kenapa merasa kamu marah dengan mantannya Agnes? Kurang ajar mantannya Agnes. Dia dapetin Agnes bisa enak-enak. Aku juga mau dong minta jatah. Nah, kan kamu berdebab juga ya. Berarti kan kamu Mario, kamu intinya kan kamu juga mau rawonnya Agnes ya. Mungkin ini dia nggak mau nyoba rawonnya mamanya. Gimana Den rawonnya? Enak nggak? Belum nyoba. Kalau rawon Agnes gimana Den? Enak nggak? Itu udah nyoba. Gimana nih? Mario Dendi. Otak-otak cowok-cowok, hati-hati kalian ya, dia punya anak-anak, ibu-ibu tolong nih, ada cowok atau cowok-cowok baru kalian sok-sok nanya kamu udah ngapain aja sama mantan kamu gitu, nggak usah tahu, jangan kasih tahu. Dan ini kagetnya bahwa itu udah tuduhan Agnes ini yang bilang David ini melakukan pelecehan seksual ya. Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak disetubuhi oleh anak korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Nah, dan let's go cari lagi di artikel ini. Ternyata Agnes ini itu selingkuh sama Mario. Dia itu waktu dekat sama Mario itu bulan Desember. Nah, di pasca bulan Desember dia deket sama Mario, dia itu masih pacaran sama David, dan akhirnya dia memilih Mario, si Agnes ini. Nah, pertanyaan bodohnya dan sederhananya kita adalah, kenapa dia memilih Mario? Apa karena lebih ganteng dan lebih kaya? Nah, dan juga mungkin bodinya lebih enak, nah, lebih mantap. Nah, ini fetishnya Agnes ini kemana? Dengan dikaitkan statement bahwa dia sudah tidak virgin lagi di umur 15 tahun ya. Pertanyaan diskusi selanjutnya adalah, apakah benar David adalah orang yang pertama melakukan hubungan percintaan dengan Agnes? Nah, ini pertanyaan kedua Let's Go ya. Kalaupun David, apakah masih mengingat kejadian tersebut ya? Let's Go nggak tahu. Ini kabarnya kan David nggak terlalu ingat ya kejadian tersebut. Kalaupun David ingat dan bisa memberikan keterangan, apakah benar David orang pertama yang berhubungan dengan Agnes? Nah, kalau ternyata David bukan orang pertama yang berhubungan dengan Agnes, umur berapa Agnes melepaskan mahkota Miss Universe-nya? Nah, sekarang umurnya 15 tahun. Wewewa sama Mario Dendi itu 5 kali dalam sebulan. Nah, dalam dia pacaran ya, berarti kan mungkin kalau ketemunya seminggu sekali, harusnya 4 kali dong. Tapi ini kan mungkin lebih ya. Yang diakui kan 5 kali ya, yang diakui. Belum lagi yang mungkin lagi nyetir di mobil gitu. Ke Serpong, ke BSD Serpong gitu. Bisa jadi gitu. Terus waktu sama David ini berapa lama dia pacaran? Ini Let's Go nggak dapat informasinya. Nah, sebelum sama David, dia berpacaran sama siapa lagi? Itu penasaran Let's Go dengan statement Agnes yang dia bilang David adalah orang yang melakukan persetubuhan dengan paksaan alias memperkaos Agnes gitu. Itu penasaran Let's Go. Dan kalaupun Agnes bilang dia tuh dipaksa sama David, dia bilang nggak suka, tanda kutip nggak suka sama suka ya. Tapi kenapa setelah dia pacaran sama Mario masih intens bilang sayang, terus kirim foto sama David? Nah, kenapa masih melakukan hal itu? Nah, apakah Agnes tidak cukup dengan satu tongkat sakti Mario? Nah, Agnes juga masih kangen dengan tongkat sakti pria-pria lainnya? Nah, ini pertanyaan nih. Katanya sampai trauma banget. Tapi pas ngechatin David, ngirim pap gitu. Nah, biasanya cowok-cowok minta jatah mantan. Apa Agnes pengen minta jatah mantan? Nah, ini pertanyaan nih. Kenapa nih Agnes sampai getol banget nih masih ngirimin foto-foto ke David? Nih, sampai bilang-bilang sayang. Itu menurut omongan papanya David ya, yang didapat dari HP-nya David, jejak digitalnya David gitu. Lalu hukuman 3,5 tahun ini menurut aku kurang ya. Harusnya dihukum maksimal banget. Kenapa? Karena pertama, Agnes itu terbukti menjebak David,
ikut kan dalam penganiayaan, pelaku penganiayaan, ya ikut menjebak David. Yang kedua adalah memberikan statement bohong atau statement tidak tepat. Nah, yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa saat terjadinya penganiayaan dan melihat korban di depan matanya, padahal dia mengenal sang korban tersebut gitu. Yang keempat adalah ikut mencederai atau ikut membantu pelaku dalam menganiaya korban. Membantunya apa? Membantunya itu kayak merekam video, terus habis itu tidak melakukan apa-apa kayak ngerokok juga, dan juga menjebak itu kan membantu pelaku ya, menjebak sampai turun ke bawah. Nah, Agnes ini adalah orang yang paling masuk akal untuk bisa menjebak pelaku gitu. Kalaupun Mario benar-benar ingin menyakiti David, tanpa adanya Agnes, Mario nggak akan pernah bisa ketemu sama David, menurut diskusi itu. Jadi yang membuat kesempatan ini terjadi adalah si Agnes ini. Gitu. Apalagi dia juga menuduh David ini melakukan pelecehan seksual yang belum bisa dibuktikan. Siapa yang bisa membuktikan Agnes ini pertama kali main sama David? Bukan sama pria sebelum David. Nah, siapa yang bisa membuktikan itu? Nah, ini pertanyaan. Siapa? Ayo. Coba komen aja pendapat kalian di bawah. Adik-adik kalian, dan gimana sih tanggapan keluarganya Agnes? Papanya yang sakit kan, sakit stroke katanya. Tahu, aduh ternyata anakku berubah juga, centil. Nah, mamanya juga kasihan. Kakaknya, apalagi kakaknya dan pengacaranya. Let's go, inget banget nih. Pengacaranya dan kakaknya bilang bahwa Agnes itu adalah, bebaskanlah Agnes. Agnes adalah orang yang baik hati. Cewek yang baik hati, yang polos gitu. Nah, setelah mendapatkan kabar ini, apakah mereka masih berpatok pada statement itu atau mereka kaget juga gitu? Pengacaranya terutama ya, hah? Saya udah bela-belain Agnes polos, ternyata mantap juga. Gimana kelakuannya? Nah, gimana nih? Sepolos itu Agnes. Umur 15 tahun menurut Let's Go belum cukup untuk melakukan hubungan seksual. Menurut Let's Go ya, 18 tahun mungkin oke lah. Tapi haram juga. Jadi menurut Let's Go 15 tahun belum cukup umur untuk melakukan hubungan seksual. Yang pertama, sepolos-polos itu Agnes. Yang kedua, umur 15 tahun itu sudah menjebak orang sampai seseorang dalam keadaan koma, itu juga apalagi perempuan. Lalu framing tentang percintaan yang terjadi. Nah, itu menurut Let's Go, ya semoga Agnes dapat ganjaran yang setimpal bagi keluarga korban gitu. Tapi kalau keluarga korban maafin ya 3,5 tahun cukup, ya apalah kita juga legowo aja. Oke Agnes, keluarga korban maafin 3,5 tahun, ya kita juga 3,5 tahun aja lah gitu. Itu dia, thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Agnes, masa depanmu masih panjang, walaupun sekarang kamu udah berbuat salah. Let's Go yakin dengan ganjaran yang kamu dapat, kamu di masa depan akan menjadi wanita baik mungkin ya gitu, dan lelaki yang akan mendapatkan kamu menjadi istrinya pasti juga akan menerima seluruh kekurangan kamu. Tapi jangan menyerah Agnes. Untuk setiap kejahatan, sejahat apapun orang, Tuhan pasti akan memberikan secercah kebaikan dan takdir untuk dirinya. Wah, keren sekali, Let's Go. Walaupun sebel ya, tapi tetap orang jahat juga punya masa depan. Orang baik apalagi masa depannya sangat cemerlang. Untuk David, masa depan kamu Fit pasti sangat bagus, karena doa dari seluruh warga Indonesia mendoakan kamu, anak David, untuk menjadi orang yang sangat baik ke depannya. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Kenal memiliki tapi tetap sopan.